Kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan hadir dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Memakai dan mengurapi setiap hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Dan kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka alaskan ibadah ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tos dulu dengan teman-teman kiri kanan 3 orang. Tos. Tos dulu tos. Ya. Mana satria-satria Allah. Amin. Tos kiri kanan Bu sudah? Tos. Bilang begini, engkau diberkati. Ayo. Engkau diberkati. Haleluya. Engkau diberkati. Haleluya. Saya diberkati. Amin. Ya, beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Satria kerajaan Allah. Haleluya. Mana satria-satria Kristus? Yeay. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Katakan. Satria kerajaan Allah,
Cincin ada enggak pendek? Ada. Pendek. Cincin masih ada tuh enggak pendek, masih tinggi. Pendek. Lebih aneh binatang. Bebe. Lehernya panjang. Amin. Kakinya pendek. Lompat sama-sama. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati adik-adik, kunci untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman. Amin, haleluya. Roh Kudus jamah kami, jamah anak-anak, jamah guru-guru sekolah minggu. Biar pagi hari ini kami menerima berkat ilahi daripada-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kubuka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Angkat tangan kananmu, katakan. Roh Kudus tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman-Nya Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di hari terakhir Kids Camp 2026. Kami tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menerima berkat-berkat yang indah yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sesudah kami memuji membesarkan nama Tuhan, kami siap dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada saat pagi hari ini. Biar firman itu boleh tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap sambut firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang manis semuanya. Siap dengar firman Tuhan? Siap, Siap dengar firman Tuhan? siap. Diserahkan kepada Bapak Pendeta mau dipantau STH.
Haleluya. Ada rupa belum smokol. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat pagi. Ya, puji Tuhan, orang mau lanjut saja dengan cerita firman Tuhan di pagi hari ini karena Om Odi cuma diberikan waktu 20 menit dalam menyampaikan kebenaran firman. Dan di pagi ini diberikan judul ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, aku ingin menjadi lebih baik dimulai dari diriku. Dalam terjemahan yang lain juga, aku ingin menjadi lebih baik dengan mengabdikan diri. Dasar kebenaran firman seperti tema kita. Siapa tahu tuh tema di mana? Terdapat di mana? Coba, siapa berani mau datang di muka kamu baca? Satu Jo. Satu. Ah, mari. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So dengar terdapat di mana? Iya, oke. Kita mulai. Adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, ketika beranjak daripada pembacaan firman Allah tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan ketika Om Odi diberikan judul tentang menjadi lebih baik, itu berawal dari diri kita. Untuk menjadi lebih baik, itu butuh pengabdian diri, dalam arti kata menghambakan diri pada hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan supaya orang menjadi lebih baik. Siapa di sini ingin jadi lebih baik? Pasti semua. Ada contoh dalam firman Allah tentang seorang Daud. Dia beranjak dari seorang pengembala domba sampai dia jadi apa? Halo? Jadi apa? Jadi raja. Tetapi untuk mendapatkan posisi raja, dia mengabdikan diri, menghambakan diri. Dalam hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1, 2 dan 3. Di situ menceritakan tentang hidup pribadinya yang lebih mengutamakan Tuhan lewat kebenaran firman. Dia bilang yang berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman setiap hari. Siapa di sini adik-adik yang setiap hari baca firman? Halo, enggak semua. Siapa di sini adik-adik yang setiap hari pegang HP? Adik-adik jujur. Siapa di sini adik-adik yang lebih mengutamakan lihat HP daripada firman? Yang jujur. Jujur sekali orang. Jadi untuk menjadi lebih baik, lebih orang dengar baca firman Tuhan. Ingat seorang Daud dari seorang pengembala domba sampai dia harus menjadi raja. Karena apa? Karena pengabdian diri, penundukan diri. Lewat apa? Lewat kebenaran firman. Untuk itu adik-adik yang ada saat ini. Kalau orang ingin orang menjadi lebih baik, rajin-rajin ibadah. Haleluya. Haleluya.
Siapa di sini ibadah 1 minggu 1 kali? Siapa di sini ibadah 1 tahun 1 kali? Siapa di sini ibadah setiap hari? Loh, haleluya. Ini calon-calon anak-anak sekolah minggu yang menjadi lebih baik. Haleluya. Karena Daud seperti itu. Mencapai tahta kejayaannya, puncak kejayaan dalam kepemimpinannya. Dia menghambakan diri pada kebenaran-kebenaran Allah. Yang mau dibilang tadi dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 ayat 3 sampai pada puncaknya dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia berhasil karena apa? Dia lebih mengutamakan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang tinggal hari ini ada di tempat ini. Orang menghambakan diri, mengabdikan diri selama 4 hari kita ada di tempat ini. Atau ada yang lebih 4 hari. Siapa yang datang dari hari Sabtu? Siapa yang datang hari Minggu? Siapa yang datang hari Senin? Oh, haleluya. Semua Tuhan dah lihat. Karena tujuan anak-anak datang di tempat ini tujuan untuk berkemah. Mengabdikan diri pada kebenaran. Karena selama perkemahan ada firman Allah yang disampaikan. Satu Jo. Siapa masih ingat firman Tuhan pada KKR malam pertama? Mari datang sini, 1 Jo, 1. Yang cepat, dia lebih cepat. Mari. Sini, sini. Apa dia? 2, mari 2. Firman Tuhan, salah satu firman Tuhan KKR di malam pertama. Yohanes 15 ayat 16. Pas. Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ayat 17. Mantap. Siapa masih ingat tuh cerita firman Tuhan? 1 ayat yang Om Dani dah sampaikan hari kemarin. Ini bicara tentang mendengar firman, kau menyimpan firman. Apa dia? Kalau rendah iko baik-baik itu firman Tuhan. Karena paling banyak don cepat hendak mau lupa kalau siaran-siaran FB. Orang Samaria dengan tu pelakor yang dapat jadi penginjil lepas dia dah lihat apa Tuhan. Salah, itu Om Hardi, ini Om Dani. Tu pelakor itu Om Hardi. Berani dah datang, mari karena memang. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, betul Om Dani? Mari. Pokoknya siapa tuh dapat betul dia tuh paling banyak. Yohanes 3 ayat 16. 15. Yohanes 3 ayat 15, bagaimana Om Dani? 10. Sudah koran dia. 1 Samuel 2 ayat 26.
Mantap, 1 Samuel 2 ayat 26. Sudah, oke. Tolong lanjut saja dengan kebenaran firman. Ini bicara tentang firman. Bagaimana orang mau menyimpan firman. Selama beberapa hari orang di sini ada firman yang disampaikan. Sekarang hari ini hari mengevaluasi. Apakah tuh firman itu masih tertanam. Apakah tuh firman itu masih orang simpan di hati. Karena orang ingin menjadi lebih baik. Sekali lagi, siapa yang mau jadi lebih baik? Pasti semua. Ingat, seorang Daud, seorang penggembala domba. Dalam kesibukannya setiap hari, dia tidak lupa untuk merenungkan firman. Dia tidak lupa membaca firman. Sekalipun di zaman Daud belum ada begini. Tapi ini satu gambaran bagi orang anak-anak. Lebih orang mengutamakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya orang mau jadi lebih baik. Karena menjadi lebih baik itu satu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan ingat, menjadi lebih baik ada peran. Bukan cuma anak-anak tapi peran orang tua juga. Siapa pernah dengar cerita tentang Samuel? Samuel lebih cerita begini. Dia punya mama yang bawa dia. Untuk ada di rumah Tuhan. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Jadi orang mama, papa, untuk menjadikan orang anak-anak itu lebih baik, mari peran kita bukan cuma guru-guru. Ingat, guru-guru sekolah minggu cuma ada batas-batas jam tertentu. Tapi anak-anak kita 1 kali 24 jam ada di rumah. Bagaimana keterbebanan kita dengan anak-anak kita? Oke lah orang berdoa, Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Tapi ingat firman Allah juga bilang berdoa dan bekerja. Jadi peran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita itu sangat perlu. Karena kerinduan kita supaya anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 19 dia bilang begini. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Haleluya. Haleluya anak-anak. Siapa di sini dia punya mama, dia punya orang tua punya peran yang selalu ajar tuh anak-anak supaya jadi lebih baik. Siapa di sini yang ketika anak-anak punya kerinduan mau ditegur oleh mama. Tapi mama dan bapak cuma sibuk pegang HP. Dosa anak keterbebanan, bayangkan orang guru-guru. Orang terbeban dengan anak-anak yang punya kerinduan. Supaya orang tua mau bimbing tapi dalam kejujuran mereka. Orang butuh sekali, orang tua lagi sibuk. Memang pada umumnya sekarang seperti itu. Tetapi kerinduan kita. Di kemah ini, orang mau orang anak-anak menjadi lebih baik lagi. Haleluya. 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 Mau jadi lebih baik. Mau jadi lebih baik. Mari orang sibuk dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Dalam arti kata rajin-rajin orang beribadah. Karena di setiap kebenaran firman. Di setiap ibadah. Ada firman yang terus memotivasi orang anak-anak untuk menjadi lebih baik. Karena dalam firman diajar
tentang bagaimana orang takut akan Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 dia bilang, permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Siapa yang ingin berhikmat? Siapa yang suka jadi pandai? Semua jadi pandai. Takut Tuhan, rajin-rajin baca firman Tuhan, rajin-rajin berdoa. Haleluya. Singers musik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak. Sama berdiri katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku Biar Engkau menjamah kami di pagi hari ini Bapa. Menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang taat, anak yang dipulihkan oleh Tuhan. jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Haleluya, sungguh-sungguh haleluya, lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berdoa ikut Om Dani. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pagi hari indah ini pagi hari indah ini kami bersyukur kami bersyukur kami boleh boleh dengar dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang tolong kami. tolong Kami rindu kami rindu menjadi jadi lebih baik. lebih baik. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu, Berkati hambamu berkati hambamu yang sudah yang sudah melayani kami. melayani kami. Kuat, sehat, jadikan Jadikan bagian hambamu. bagian hamba Biar urapan urapan terus menjadi bagian menjadi bagian hambamu. hamba. Makasih buat anugerahmu Tuhan. Kasih Kami mengucap syukur mengucap syukur sudah dengar dengan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, pujian dari singers. Hati yang gembira ada obat, semangat kembali
Puji Tuhan, sebelum kita dengar pengumuman dan doa tutup, kami dari panitia akan menyerahkan bingkisan souvenir untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Pendeta Modipanto STH untuk mengambil tempat di atas panggung sebagai wakil ketua Komisi Daerah Pelnap Sulawesi Utara, wakil ketua 3. Dan akan diserahkan langsung oleh bendahara panitia Ibu Ellen Sondak. Mari adik-adik sama-sama katakan terima kasih Om Modi. Terima kasih Om Modi. Puji Tuhan. Untuk pengumuman bahwa setelah ibadah ini adik-adik boleh kembali ke tenda. Ada yang mungkin belum mandi, belum sarapan. Jadi selama 1 jam bisa kembali ke tenda untuk persiapan buat sesi 5 dan 6. Jadi jam 9 pagi kembali lagi di Aula Iyal untuk mengikuti sesi 5 dan 6. Jangan lupa sebentar pembicara kita adalah Ketua Komisi Pusat Om Hardi di sesi 6. Jadi jangan ketinggalan. Kita akan terima berkat-berkat Tuhan lewat sesi-sesi di hari terakhir hari ini. Puji Tuhan, dan hanya itu pengumuman. Kita akan segera tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Adik-adik jangan dulu pulang, terima berkat dulu, baru kembali. Tinggal 5 menit. Semua berdiri, kita menutup ibadah pagi hari ini. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi ini diberkati. Anak-anak, guru-guru, orang tua yang sudah beribadah diberkati Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan mempersiapkan diri untuk masuk pada sesi-sesi berikut. Kasih kuat, kasih sehat bagi kami Tuhan. Di hari yang terakhir ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan akhiri ibadah di pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi kita semua.